dengerin klaksonnya. Nah, ini fungsinya sendiri saya cari-cari bahan di toko-toko sepatu, toko-toko bahan sendal. Oh. Ini juga LED nih, canggih nih. Oh, warna birunya mantep. Nah, pencet dulu sampai nyala, baru bisa. Selamat sore Sobat KW semuanya, jumpa lagi dengan saya Tommy di Vlogger KW. Nah, sore ini kita ketemu motor gesit ini lagi nih, E-moto warna putih. Kenapa harus ketemu sama dia sore hari ini? Nah, motor ini telah mengalami beberapa upgrade. Nah, upgrade-nya apa saja? Yang pertama, nih, V-belt sudah dirubah menjadi rantai. Nah, nih, V-beltnya sudah jadi rantai. Ingat, ada Mas Ahid ya dari Jawa Tengah yang sudah merubah V-beltnya dari rantai. Kemudian ini satu-satunya gesit di Indonesia yang pakai keyless system. Nih dia. Nah, nih satu-satunya loh ya, satu-satunya. Ini dia nyala. Nah, berarti bukan mainan ya, ini asli. Ini asli. Dan ini dari mana? Nih, dari Nine ya, ini asli loh, asli loh. Nah, nyala nih. Yang ketiga adalah klakson. Klaksonnya kemarin bunyinya kayak tit tit lah, kayak aduh, sekarang bunyinya udah berubah. Dengar, dengerin. Nah, ini tadi updatean dari motor gesit ini. Nah, pengen tahu kan prosesnya upgrade-nya gimana? Nah, pelakunya ada di samping saya. Tuh. Lihat. Om Jody, tukang rusak ya, tukang kompor nih, tukang kompor semuanya. Nah, ini nanti kita ngobrol dengan Om Jody. Ini satu-satunya gesit yang pakai keyless system, bener gak ini? Sih baru satu-satunya nih. Nah, nanti buat teman-teman pemilik gesit kalau mau upgrade seperti ini, kita bantu ya. Nanti kita sampaikan ke teman-teman upgrade-nya apa saja, apa yang dilakukan. Nah, ikutin terus video ini sampai selesai. Nah, Sobat KW semuanya, di samping saya sudah ada Kang Jody. Tuh, saking besarnya dia nggak masuk di frame, ya kan? Saking besar nggak masuk di frame nih. Geser. Kang Jody ini mekanik dari Gesit Motor Bandung, di Pradana Motor Bandung. Dia otaknya penuh apa namanya ya, provokator lah. Diginin om, akhirnya jadilah ini diginiin akhirnya. Jadi si gesit putih ini ada 3 upgrade ya. Yang pertama, V-belt jadi rantai, ini kelakuan dia, ya kan. Yang kedua, klakson udah lama nyuruh dia, klakson ganti dong, jangan tadi. Yang terakhir, yang ketiga, keyless, dia sudah tantang akhirnya kan. Lo nyuruh gue ganti gear, ganti rantai, klakson, sekarang lo pasang keyless bisa nggak? Akhirnya hari ini satu-satunya gesit di Indonesia yang pakai keyless system. Nah, nanti kita akan berbagi informasi mulai dari penggunaan gear, klakson, sama keyless systemnya. Nah, sebelum kita ngobrol berdua, nah, kita masih pakai masker ya, biar apa namanya, biar prokes ya. Kang Jody biar sehat, saya biar sehat, biar bisa ketemu teman-teman Sobat KW semuanya. Yang pertama kita akan berbagi adalah ganti rantai nih. Nah, Kang Jody, apa saja yang diubah dari V-belt tadinya menjadi rantai? Kemudian ukurannya kelihatannya beda nih. Rantainya juga saya kecil ya, nggak seperti rantai motor biasanya nih. Nah, biar Kang Jody nerangin gimana prosesnya bisa jadi rantai ini. Oke, Sahabat KW. Jadi di sini saya sudah menggantikan V-belt jadi gear. Dan kunci kontak pun saya berubah menjadi keyless beserta klaksonnya, karena ya ini mau gitu pengen diganti kan ya, biar nggak tuh tati nah, bunyinya maco kan. Nah, untuk gear sendiri di sini, mengapa saya mengaplikasikannya dirubah gitu kan dari V-belt? Padahal sebetulnya memang betul lebih nyaman V-belt ketimbang rantai
keuntungannya lebih banyak sih memang. Tapi ada minusnya juga, jangan salah. Nah, keuntungan dari rantai, keuntungan dari rantai memang durability-nya lebih tinggi, lebih untuk umurnya mungkin bakalan lebih panjang gitu kan, bahkan lebih awet. Cuman minusnya ada satu lah, berisik gitu kan. Berisik dikit tapi berisiknya sedikit karena saya sudah banyak ngakalin di sini kan? gitu kan. Bukan ngakalin dia. Nah, untuk gearnya sendiri dan rantai, saya di sini mengaplikasikan gear sepeda. Gear sepeda. Cuman berbeda ukuran ya, bukan sepeda biasa nih. Saya di sini menggunakan ukuran 35B. 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 Untuk sepeda? MTB. MTB. Karena kata orang toko sepeda, ukuran 35B itu yang paling kuat. Karena sering dipakai naik gunung kayak semacam downhill gitulah. Oh, gitu. Nah, makanya coba saya aplikasikan, ternyata alhamdulillah memang sudah saya coba dulu beberapa hari ini di kondisi jalanan naik, terus trek panjang, alhamdulillah awet. Cuman dengan satu syarat, tetap dia harus menggunakan penahan damper. Layaknya kayak motor-motor bebek, tahu sendiri kan, setiap motor bebek itu ada gear, terus di belakangnya itu ada nut gear, ada karetnya tuh di belakang. Nah, itu sebetulnya untuk menahan hentakan itu kan. Ya untuk teman-teman yang lain juga pasti udah pada tahu lah fungsinya gitu. Nah, ini pun sama saya aplikasikan seperti itu. Dia memakai karet gear plus nut gear. Saya custom. Itu bikinnya custom. Cari trombol. Saya ini menggunakan Karisma trombolnya. Menggunakan Karisma. Ya? Iya, motor Karisma. Masih ada motor Karisma gitu? Ada sih sebetulnya. Ya? Walaupun agak sedikit langka gitu kan. Nah, saya di sini menggunakan trombol Karisma, saya bubut lagi, ambil depannya aja. Yang penting mangkok, dibikin seperti mangkok. Terus ya intinya sih untuk karet gearnya tetap masih utuh, biar masih utuh. Nah, jadi enak, masih tetap enak. Kita buka gas itu dia nggak akan, yang pertama dia nggak akan merusak velg, nggak akan cepat rusak ke rantainya juga. Nah, jadi ya istilahnya itu yang seperti saya bilang sebelumnya, 11-12 lah antara V-belt sama rantai itu ada plus minusnya gitu kan. Nah, untuk meredam bisingnya sendiri, saya cari-cari bahan di toko-toko sepatu, toko-toko bahan sendal kayak gitu. Saya kan bilang udah, ini orang kreatif banget kan. Mau masang gear aja ke toko sepatu coba kan. Saya kira ke toko sepatu nyari gear, Pak ada gear nggak? Enggak, kita buat meredam suara dia ke toko sepatu. Ngapain ke toko sepatu nyari apa coba? Di toko sepatu kan banyak tuh karet-karet. Oh, karet bekas ya? Karet-karet itu kan. Nah, saya potong-potong tuh. Nah, saya tempelin di armnya. Jadi secara tidak langsung ya rantai bergesekannya ke situ dulu. Jadi nggak akan terlalu bising. Malah kalau kata saya unik sih. Kayak kalau dikebut nih kayak kapal jet. Balik lagi ke gear. Tadi udah ke toko sepatu. Nah, toko sepatu tuh dapat nggak? Ada, alhamdulillah. Ada, dia jual mentahan juga sih. Bahan ya, maaf sebelumnya. Bahan toko sepatu saya kira lu sepatu gitu. Beli sepatu lu potong sepatunya. Aduh. Oke, terus apa lagi di gear? Nah, untuk ukuran gear kan sudah. Nah, mungkin ukurannya nih, perbandingannya. Ya. Untuk original gesit, pulinya itu di angka depan tuh dia kasihnya 20 puli ya. Puli. Ukuran puli, kembang pulinya ya. Depan 20, belakang 110. Nah, berarti secara tidak langsung itu ukurannya 1/5. Nah, untuk sobat-sobat KW juga, kalau misalkan yang punya gesit nih mau dirubah, harus tetap hitungannya 1/5. Nggak boleh diubah? Ya kalau boleh sih, kalau ada sih itu juga gini. Kalau ada. Nyarinya susah. Kalau ada sih itu juga bahan mentahnya. Soalnya ini yang jadi masalah di bagian depan. Gear depan agak pelit diameter asnya, jadi sehingga agak sulit juga sih ngebubutnya. Kalau misalkan ya syukur-syukur kalau bisa gede gitu kan. Mungkin ya, tapi gear belakang juga harus gede lagi. Cuman kan jelek lihatnya. Oh iya, nah, kegedean jelek banget lah. Iya, kegedean jelek makanya. Ya itulah diputer-puter pikir-pikir. Nah, ketemulah depan 12, belakang 60. Oke. Nah, kita lihat langsung gearnya nih ya. Ini rantainya sepeda tadi ya? Ya, betul. Sepeda MTB.
sepeda MTB. Tapi yang downhill ya? Downhillnya ya. Oke. Kata orang-orang toko sepeda, ini yang paling kuat katanya. Yang di belakang yang diganti mana ini? Ini Hah? belakang pakai angka 60, ukuran 60. Untuk depan, untuk depannya dia pakai nomor 12. Oke, nomor 12 ya. Nomor 12, iya. Terus sepatunya orang mana sepatunya? Nah, ini nut gearnya nih. Oh, nut gear ini. Yang Karisma yang mana? Ya ini. Oh. Ini pakai Karisma, ini dua ini nih. Ini ya, Ya, Karisma ya. penutupnya Karisma, trombolnya Karisma. Oh. Dibubut, dibuang belakangnya. Oh, dibubut buang belakangnya. Iya. Oke. Sip. Ini aja berarti ya. Ini Iya. ini kan. Nah, ini awalnya pulinya gede kan? Pulinya gede. Gede. Ada mungkin hampir seukuran pelek sih sebetulnya. Oh. Jadi segini ya. Ini. Oke, terus ini ya. Nah, ini dia nih. Nah, ini nih sepatu itu tuh. Sepatu jadi Atas bawah ya, ini ada atas bawah. Oh, atas bawah ada. Masih ada atas bawah saya aplikasinya, enggak satu, atas bawah malah. Oh, ini sepatu orang, jadi sepatu orang yang hilang ada di sini nih sekarang nih. Oke. Waktu masang ini ada kesulitan apa? Kesulitan nggak ada Nggak sih. ada ya? Ya orang sebetulnya sih kerjaan mudah, montir-montir lain pun pasti bisa sih sebetulnya. Bisa ya. Sepertinya bisa sih montir-montir lain juga. Ada kesulitan nggak, Kang Jody? Kalau dari kesulitan sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Cuman yang kesulitan memang cari bahan mentah, Bahan gear mentahnya. depan yang agak Oh, sulit. gear depan susah. Ya, gear depan susah. Gear depan agak susah. Yang besar-besar sih banyak. Nah, kalau gear depan besar, otomatis kan belakang juga harus besar. Lebih gede lagi dari itu. Iya, cuman kemarin saya tanya-tanya, cari-cari, ternyata di atas 60 itu memang nggak ada, susah. Kalaupun ada, kita harus pesan. Itu pun waktunya lama, nggak tahu kapan, apalagi kondisi kayak gini, nggak tahu datangnya kapan. Iya, betul. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman mungkin ini, kenapa Kang Jody milih rantai sepeda bukan rantai motor biasa nih? Nah, awalnya yang gimana? jadi gini, sebetulnya sih saya udah pernah lihat ya, orang pertama pemilik gesit yang merubah dari V-belt menjadi rantai itu Pak Ahid, yang Ahid ya? Magelang. Nah, iya. katanya dia berat. Kok bisa berat? Rantainya rantai motor ya, Pak? Nah, setelah saya pikir, iya ya, ternyata berat tuh karena dia ngaplikasikannya memakai gear motor. Terus ukurannya pun besar, belakang 70, kebayang kan 70 tuh. Lebih gede daripada itu? Hampir seimbang dengan pelek lagi. Oh, berarti gede dia? Lebih gede, pulinya lebih gede dari puli mah. Ya wajar sih makanya jadi berat, karena ini kan memang motor listrik kan. Ditambah bahannya pun kan memang kalau gear itu kan dari besi, dia jadi berat. Plus itu motor. Iya. Nah itu kenapa saya mengaplikasikan pengen pakai sepeda, ya istilahnya meminimalisir ya. Apa sih diameter? Nah, ini ya apa namanya, perbandingan ya? Perbandingannya itu. Iya. Tapi yang penting sih tetap ukurannya 1:5 udah, itu aja sih. 1:5. Iya. Oke, berarti dia berguru ke Pak Ahid dulu awalnya. Berarti Mas Ahid itu dijadikan uji coba ya. Tapi udah bisa naik gunung tuh Mas itu ya. Dia udah ngobrol sama saya juga, main nanya gantian. Kan bingung dia duluan gitu kan. Nah, di penggantian rantai suku cadang udah ya, aman ya ini ya. Udah aman, udah aman. Kalau yang di V-belt, kalau video kemarin, kalau pemakainya salah kan hancur tuh ya. Iya. Itu salah satu kelemahan kenapa saya pengen nyobain, coba kalau pakai rantai. Tadi saya berpikir, ini kalau saya pakaiin seperti motor matic lainnya nggak bisa, karena rangkanya seperti ini. Iya, betul. Ya, ketan rangka kan. Mau nggak mau harus ganti rantai. Nah, akhirnya sudah teraplikasikan rantai ini oleh Kang Jody. Kemarin dibuat lari enteng ya, Kang? Alhamdulillah, diajak lari enteng, malah memang untuk torsi bawah berubah drastis. Dia jadi agak smooth karena berarti kan mirip Excavator ya? Iya, karena apa ya? Karena kan ukurannya yang menjadi kecil, diameternya jadi kecil kan. Belakang kecil, depan kecil juga kan. Nah, memang untuk torsi dia jadi lebih smooth. Tapi lebih enak sih kalau menurut saya, nggak terlalu liar. Kalau untuk yang seneng
ajak lari kendaraannya sih oke, yang ori memang oke. Iya. Larinya betul-betul kenceng sih memang. Cuman kalau pengen yang lebih smooth, lebih halus lah bukaan gasnya. Nah, Larinya lebih halus. Kemarin sampai berapa? 70 sekian masih bisa lari lagi kan? max speednya tuh malah bisa 80 berapa gitu. Nah, kan tuh. Asal trek panjang sih. Nih, ini masih sekian 85 masih bisa nih pakai ini nih. Dia torsi di atas yang enaknya. Iya, enak di atas. Oke. Karena gearnya kan menjadi kecil kan. Oke. Ada yang mau diceritain lagi nggak? Rantai nih. Untuk rantai sih kayaknya udah ya. Udah enak sih. Udah enak kan? Iya, rantai kan? udah. Nggak ada lagi. Berarti sudah bisa diajak keliling Indonesia. Udah. Nah, tinggal nunggu sponsor saja, ya. Ada nggak yang mau nyponsori saya keliling Indonesia? Kalau ada, hubungin vlogger KW kan. Iya. Nah, kita promosin motor listing bisa di Sumatera, dari Lampung sampai Aceh, ayo kalau ada yang sponsorinya kan. Iya, saya juga ikut lah boleh. Ikut ya, ya kan? Oke, itu rantai. Sekarang kita akan balik ke klakson dulu. Nah, sekarang kita ke klakson. Ini frame-nya hilang terus ya. Saking gede tubuhnya. Beratnya berapa kilo, Cor? Ini kameranya geser-geser terus. Enggak geser, beneran di sini tuh. Badan gue segini nih. Tuh. Dia nggak masuk frame coba. Ya. Aduh. Nah, klakson. Ini tukang kompornya Pak Eka. Pak Eka atau Bang Ramdan nih yang kompor klakson nih? Awalnya siapa? Dua-duanya udah jelas itu. Rusuh dua-duanya dah. Rusuh semua. Jadi di Gesit Bandung itu ada provokator 2. Kang Ramdhani sama Pak Eka. Nah, mereka berdua mengganti klakson masing-masing ya. Yang tadinya klaksonnya pelantik, jadi sekarang kenceng nggak suara tadi ya, klakson tadi ya. Nah, masang klakson tidak asal masang klakson, bener nggak? Iya, betul. Ya? Ini beda sama motor lain ya, beda motor lain. Motor bensin biasa beda nih, ya kan? Banyak kabel-kabel aneh dalam situ tuh, saya lihat kemarin tuh. Begitu dibuka kapnya, aduh, isinya kabel semua, kacau ini. Nah, Kang Jody, apa sih yang harus diperhatikan buat teman-teman untuk ganti klakson di Gesit ini? Nah, untuk Gesit karena memang berbasis voltasenya tinggi, ya bisa dibilang karena motor Gesit ini kan dia voltnya besar tuh, ada 72 volt. Nah, sedangkan klakson itu kan perlu dayanya 12 volt, jadi nggak bisa asal. Oh. Sekalipun dia pakai relay tetap nggak bisa, karena relay sendiri pun dia 12 volt. Nah, ada beberapa jalur kabel lah yang udah jadi 12. Nah, ya pinter-pinter kita cari aja sih. Kalau untuk mekanik-mekanik lainnya, motor-motor konvensional, kalau misalkan dapat customer Gesit nih pengen rubah ganti nih klakson, ganti klakson gitu kan biar agak maco suaranya. Nah, diharapkan cari dulu nih Yang 12. 12 volt. Nah, Soalnya itu posisinya di mana 12 volt itu? ada sih di depan. Bukan ada di depan. kabelnya yang dari mana itu loh? Kalau pengen simpelnya sih dari kabel sen aja. Kabel sen ya? Kabel sen yang paling utama, jalur utama aja. Nah, di situ udah 12 volt. Oke. Sisanya jangan ya? macam-macam. Soalnya sisanya 72. Awas itu, ingat. Kebakar ya? Kebakar nanti. Oke. Beli klakson mahal, waduh. Aduh. Saya beli klakson di mana nanti di deskripsi ya. Oke. Kalau yang rantai gear nanti ada di deskripsi, yang diputin apa saja nanti saya tulis di situ ya. Tapi nggak lengkap. Yang tahu lengkap dia soalnya. Nanti fotonya ada kok. Apa yang diganti ada foto ada semua. Nah, yang di klakson itu ditempel di mana jadinya klakson? Klakson keong tuh kan, 2 kan? Iya, klakson keong 2. Ditempel di mana itu? Di depan, kiri kanan. Terus klakson lama? Ya, cabut aja, Oh, orang-orang udah nggak kepake gitu ya. Berarti tempat klakson lama hilang? Atau diganti itu? Diganti. Satu bisa sih, satu nongkrong di situ, yang satu lagi di pojok di kanan. Soalnya memang ini tuh penuh oleh lampu. Lampu depannya memang agak besar, covernya itu. Karena dia juga memang ada kayak bukan blower sih, air cooler lagi lah. Oh, ada air coolernya lampu depan. Iya. Oh, lampu depan ada air coolernya coba. Soalnya kan biar dingin juga. Nggak canggih gimana nih motor nih, ya kan? Ada air coolernya? Ada. Di depannya itu, ya nggak tahu air cooler, pokoknya ada kayak sirip-sirip angin aja. Pendingin ya? Saya belum berani bongkar itu. Belum. Soalnya resikonya besar itu. Sorry. Nggak berani, dia belum berani. Kalian berani. Terus udah ke 12 aman ya klakson ya? Nah, udah aman. Selebihnya ya kayak umumnya sih. Nah, kalau misalnya nih teman-teman masang tiba-tiba keliru di 72,
Wah. Sebaiknya apa nih? Tapi tenang, kalau misalkan dia pakai relay nggak apa-apa, paling relaynya aja yang mati sih. Yang kebakar relaynya? Langsung, tapi itu otomatis auto kebakar tuh. Auto kebakar ya, nggak langsung soalnya. kebakar. Oke. Tuh, hati-hati ya. Masang boleh masang tapi bukan asal masang. Ini 72 volt. Beda sama aki ya. Iya. Aki 12 volt. Ini nyambung dengan nanti keles. Ya, kelesnya itu sama. Nanti kita cerita kelesnya gimana dari 72 jadi 12. Nah, itu klakson sudah nih. Klakson sudah. Aman ya klakson ya? Aman. Rantai udah. Oke. Klakson udah. Sekarang ini nih. Nah. Nih dia, nih. Nih dia. Gesit ini semakin canggih, ya. Selain bisa diakses melalui Android untuk layar mid-nya, sekarang ketambahan ini, ya. Keyless. Nih, saya tantang dia. Bisa nggak dipasangin keyless? Jawabannya pertama dia apa? Saya bingung, nah, kan? Kita akan tahu kenapa dia bingung, gitu kan? Nah, Kang, awal saya minta untuk dipasangin keyless apa yang buat bingung? Karena voltasenya besar kan? Nah, voltasenya 72 volt ya. Itu yang bikin bingung. Nah, jadi ini bisa bunyi gini. Banyak bunyi nih. Tahan. Yang mana? Ini tahan. Iya. Nah, canggih men. Nggak pakai kunci ceklok gini lagi men. Udah hilang kunci cekloknya ya. Kita pakai ini. Jadi kalau misalnya parkir, tinggal pencet ini lama. Nanti tahu parkirnya di mana. Bukan nyari satpam motor saya di mana. Itu mau maling namanya ya. Nah, pakai ya keyless nih. Saya tantang untuk pakai keyless. Nah, Kang, ini kan 72. Iya. Nah, dia ngobrol sama saya lagi bingung. Ini bawaannya 72, padahal keyless adalah 12 volt. 12 volt. Oke. Nyari. Pertama bilangnya apa nih kemarin? Paling nyari alat buat penurun daya nih. Nah, Bingung kan? Kalaupun nyari kayak gimana gitu. bentuknya. Tapi tetap ini yang bantu sih sebetulnya. Ini yang bantu. Plus ini juga yang nemuin alat step down tuh. Nah, penurunnya. saya tanya ke Mas Ahid. Mas, saya mau pasang keyless. Waktu itu WA Mas Ahid tuh. Cara nurun ke 12 volt gimana? Dia bilang, udah cari di marketplace, cari tulisan step down. Cari step down. Akhirnya saya google step down. Rata-rata tuh di 40-an. 40 ke 12. Nah, yang 72 tuh jarang banget waktu itu. Iya. Akhirnya cari-cari nemu tuh, saya terus kirim ke dia. Ini masuk nggak, Cot? Oh, masuk nih. Nah, masuk. Berikutnya saya suruh nyari dia kunci keyless. Apa yang terjadi di lapangan, Dot? Bingung saya nyarinya tuh. Ada yang harga 600 ya? Ada yang 600. Cuman aduh, sudahlah gitu kan. Kuncinya doang. Kuncinya doang. Belum termasuk Remote sama, modul. Nah, kan? Masih nambah banyak. Terus ada yang harga sekian. Itu katanya ringkih kayak dia. Ringkih nih. Ya, Akhirnya saya cari-cari ya, ini dia. Bukan promosi. 9 ya. Nanti kalau teman-teman Grid mau beli ya 9 ya. Tapi kalau jangan dinaikkan harganya ya. Ini harganya nanti saya tulis di bawah sampai naikin harganya, awas nih ya. Penjualnya ya. 9 saya naikin harga ya. Kalau nanti pada ganti pakai keyless semuanya. Nah, proses pemasangan gimana Kang Jody? proses pemasangan ya mudah-mudah pusing. Nah, kayak gimana gitu, liar katanya. Awalnya gimana awalnya? Awalnya sih ya itu aja sih, bingungnya di kunci kontak. Masalahnya itu kan arus utama ada di situ. Iya. Dia voltasenya 72. Dan sekali lagi nih buat sahabat-sahabat yang lain, 72 itu masih hitungan kotor ya. Fullnya baterai itu dia di kisaran 82 volt hingga lebih malah. Ngeri ya. Nah, yang bikin bingung itu tuh. Saya takutnya gitu kan, kuncinya itu nggak kuat nahan gitu kan. Akhirnya ya setelah ngobrol sana sini ya udah pakai step down aja gitu kan. Kayak balancing lagi buat nurunin. Oke. Alat-alat terkumpul semua, saya coba rakit. Coba cari jalur, ini itu, A, B, C, D. Setelah saya bongkar-bongkar semua,
rusak dong motor ini. Biarin lah. Nanti video rusaknya ada nanti. Ini kan si Putih jadi percobaan ya. Iya. Betul nggak sobat? Nanti video ngehancurinya ada saya setakan, tunggu jadi ngobrol dulu aja biar dia. Terus gimana Kang Yudi? Nah, setelah diotak-atik A, B, C, D gini gitu, cari jalur, akhirnya ya sudah saya akalin lagi. Dan ternyata kunci kontak ini kan aftermarket nih dia. Pakai punya kemarin Mio. apa sih? Mio kemarin Mio. tuh kan Mio. Lupa lagi saya, sorry ya. Pusing soalnya guys. Nah, dia itu pakai Mio. Yang jadi ada satu problem mungkin di kunci kontaknya itu dia as untuk pengunci stangnya itu agak pendek, kurang panjang. Kalau gesit dia panjang. Nah, ya mungkin untuk sobat-sobat yang lain kalau misalkan ingin coba pakai keles atau gimana, mungkin montirnya dikasih tahu dulu bahwa ini asnya kurang panjang, tolong tuker dulu gitu kan. Toh kemarin juga saya nuker dulu asnya, jadi alhamdulillah sekarang bisa kunci stang. Terus untuk penarik kunci joknya pun harus agak diakalin sedikit. Kurang panjang juga dia. Kurang panjang? Kurang panjang. Tapi nggak usah dipotong ya, nggak usah dipotong, nggak usah ganti daleman kawatnya. Si sarung sarung penarik jok belakang tarik ya? Dipotong. Potongnya itu tapi nggak semua ya, dibuang kulit luarnya. Kulit luarnya aja. Jadi istilahnya kita kan, karena kita judulnya ini mau memperpanjang kabel buat penarik, nah itu. Jadi jangan sampai kepotong juga, soalnya kan sayang juga nepalnya kan. Nah makanya kemarin yang saya buang cuman kulit luarnya aja, si besi penutup selangnya itu. Nah udah, selebihnya ya kabel-kabel ini itu ya mungkin umum ya. Untuk kabel-kabel ngesetnya ini itu, terus penempatan juga cari posisi yang agak aman dari air lah intinya itu. Mau segimana bagus barang elektronik, mau dia kayak gimana juga, air biasa nggak jadi masalah. Yang jadi masalah air hujan. Nah, cuci nggak masalah ya? Cuci nggak masalah, aman. Tapi kalau air hujan kan berbeda, dia ada kadar-kadar gimana gitu ya. pH-nya beda nih. Nah, itu yang bikin bahaya tuh. Makanya untuk sobat-sobat montir yang lain, kalau misalkan mau pasang itu cari tempatnya yang aman aja gitu kan. Nah, Kamu yang kamu bobok apa aja ini? Yang saya bobok mungkin cover kunci. Cover kunci. Kekecilan ya? Iya, kekecilan. Kecil banget ya? Lubangnya kekecilan. Nah, saya perbesar. Terus di kunci stang pun memang harus agak dirubah. Kalau pakainya aftermarket nih, kayak Mio kan beda nih. Kalau si gesit, plat dudukan kuncinya itu dia lurus. Kalau Mio dia agak berbentuk kayak L lah istilahnya. L nggak, jadi bukan lurus gini ya, dia lubang titiknya berbeda gitu. Nah itu mungkin harus ada yang dibantai-bantai dikit lah gitu. Tapi nggak bantai banyak kan? Nggak ya, tapi kalau soal ngerusak sih seneng aja gitu kan. Seneng dia ngerusak, karena masih benar. Ini montir gesit, rusaknya tapi benar ya. Rusaknya nggak corok-corok, rusaknya benar. Nah, berikutnya pertanyaan Kang Yudi, ada masalah nggak waktu saat ganti itu? Terbesarnya kesulitan di mana? Nah, ini ada nih. Untuk kunci keles harap diperhatikan lagi. Kalau malam atau parkir di mana aja, baterai jangan dimatiin. Ini ada saklar nih loh, nih saklar nih. Biasanya ya, para user gesit, mereka sudah kebiasaan. Parkir mau ditinggal lama kan, otomatis cabut kabel baterai. Sedangkan si keles ini dia tuh butuh arus. Kemarin malam saya mau keluar, bingung saya. Gimana buka joknya ini? Nah itu. Tapi udah ngasih tahu ke saya. Tapi ada sih. Ada caranya buka joknya ya. Udah dikasih tahu nih. Ini bagian ini tahu nih. Kocak deh. Mungkin teman-teman grid ya yang udah punya gesit, kebiasaan ke mana parkir dimatiin cetekin, padahal sudah pakai keles. Nah, nggak bakal nyala nih. Bakal nyala itu. Jadi udah pegang ini selesai nih. Motor Anda aman nih. Udah ada alarmnya, udah nggak usah matiin lagi nih. Udah ada motornya udah aman. Nah, mungkin
Ini yang pertama, motor listrik gesit menggunakan keles yang pertama. Keles, iya. Oke. Siapa tahu Bima setelah nonton video ini, Iya. untuk yang J2-nya, Saya harap sih gitu, pengennya sih. kasih keles gitu loh kan. Soalnya Motor-motor zaman sekarang rata-rata udah keles udah semua, keles. tuh. Masalahnya itu keren loh, Bro. Keren itu. Cuman itu baterai dicopot gimana nanti? Itu dia. Jangan sampai nyopot baterai gitu aja ya. Kalau enggak nanti kasih kunci lah di belakang cetek gitu Iya, kan. Nah, iya sih. tambahan itu nanti ya. Tapi yang jelas di sini kita bereksperimen sama Kang Jody itu biar gesit itu R&D-nya jalan terus ya. Iya, betul, betul. Mulai dari klakson yang terlalu kecil ya kan, yang orang pun kadang nggak dengar klakson. Iya. Kemudian gear ya, orang memakai motor kadang kayak motor metik gitu, hancur lah itu. Hancur, iya. Yang ketiga ini keles itu bisa diaplikasikan, berarti untuk J2 itu bisa diaplikasikan dengan keles. Kurang lebih Nah, lebih ya bisa. kan? Saran berikutnya yaitu kan ini 72 nih. 72. Nah, sebaiknya sih ada satu jalur lagi untuk yang ke-12 volt. Nah, Nah, gimana? harusnya sih ada, tapi Tuh. kan tetap Iya kan? baterai cabut. Iya. Itu yang bikin bingung sih itu. Mm-mm. Cuman ya mungkin kalau untuk di luar sana ya tetap, kalau misalkan kita tetap perasaan kita aduh khawatir gitu kan, takut gimana yang alangkah baiknya sih alarmnya nyalain aja gitu Iya. kan, alarm nyalain, baterai tetap ngontak boleh. Nah, Ini alarm nih. Canggih, nggak usah matiin itu. ini digoyang parah ada langsung alarm nyala bunyi nih. Ya? Lumayan sih sebetulnya, lebih safety. Iya. Lebih safety nih. Lebih safety, kemudian kunci nggak bisa digandakan. Nah, itu. Ya kan? Jadi selamat tinggal kunci biasa, selamat datang keles. Ya. Jadi teman-teman grid yang mau mengupgrade motor gesitnya menjadi keles bisa konsultasi ke kita ya. Iya, Nah, betul. nanti deskripsi barangnya ada di kolom deskripsi bawah. Siapa tahu mau tanya-tanya soal keles, nanti kita jawab semuanya. Dan ini nih, ntar besok lagi mau gue suruh apa lagi nih, nggak tahu nih ya. Jadi kita akan bereksperimen terus dengan motor ini ya. Sebentar lagi, nggak tahu kedepannya nih. Saya udah ngobrol sama dia. Ini, oke setuju, dia setuju aja dia mah. Setuju aja. Tapi Om, jadi kalau di keles emang lebih bagus ya Om? Kalau menurut saya sih dari segi bentuk lebih matching sih, lebih kayaknya dilihatnya itu kan keren gitu kan. Ada nyala lampunya ya? Motor listrik, Nah. lampu-lampu kan, ini motor udah full LED kan? Iya, full LED nih. Full LED tanpa harus menggunakan kunci, mengaplikasikan sistem keyless nih, kan keren gitu kan? Oh iya, jelas itu. Iya. Nah kan bener, berarti udah motor listrik, udah canggih semuanya, tinggal kasih keles doang nih. Iya. Hah? Bener Iya, kan? betul. Lebih matching, maco kita lihatnya. Lebih, jadi kesannya itu kita kayak motor untuk masa depan tuh betul-betul wah ini nih motor masa depan gitu kan, buatan Indonesia lagi gitu kan. Perusahaan keles sudah ada di Indonesia ya kan? Ada. Iya, tinggal kerjasama gimana menerapkan di gesit ini. Nah artinya apa, motor ini sudah canggih, tambah itu canggih lagi. Betul, Mantap kan? betul. Nah, sekarang kita akan mencoba kelesnya nih ya. Ini kan jadi kelesnya. Nah, Boleh, ayo. We don't need no sleep because the party don't stop.
Ini kelesnya nih. untuk remote-nya dari merek Nine. Tuh, Nine. Nah, Kurang dekat. Nine. Nine. Posisi kunci stang nih. Mm-mm. Buka, tahan lama. Tar. Tuh. Oh, Ini juga lebih- LED nih, canggih nih. lebih- Warna birunya lebih mantap. ngaco gitu kan lihatnya tuh. Nah. Oh. Pencet. pencet dulu sampai nyala, baru bisa Tuh. cekrek. Wow. Mantap kan? Biru, friend. Terus nyalain. Nyalain. Langsung nyala, ini dia. Tuh. Ya kan? Tuh dia. Jadi tidak perlu lagi kunci manual. Sekarang gesit pakai keles. Jadi buat Anda jangan ragu-ragu untuk membeli keles ini. Ya, dan jangan lupa beli gesitnya juga. Karena ini motor masa depan. Jadi nggak bakal rugi membeli gesit. Anda bisa modifikasi motor ini seperti apapun juga, yang penting mesinnya mantep. Nah, sekarang kita lihat berapa kecepatan ketika sudah memakai rantai. Ya, lihat nih. Oke, kita on kan, kita gas. Wah, terus 86. Ini posisi baterai 80. Ini posisi baterai 80%. Lihat rantainya, ayo gas. Kencang sampai sekuatnya. Oke, nggak terlalu kedengeran sama sekali ya, beda sama rantai motor. Ini nggak terlalu bising ini, Iya, nggak terlalu bising. ya. Kecepatan maksimal satu baterai adalah 86 km per jam. Dengan kondisi baterai adalah 80%. Coba kalau 100%. Bisa lebih. Bisa lebih. Bisa lebih. Nah, mau tarikan, ya. Ntar kita coba kapan-kapan balapan. Tapi entah di mana balapannya cuman ya. Oke, ini tadi rantainya, klakson. Nih, klaksonnya. Dengerin klaksonnya. Nah, ini untuk klakson. Klakson. Oke. Kan cakep tuh, ya kan? Lampu sudah LED. Ya, klakson cakep. Terus Kunci udah. kunci LED juga dan sudah keyless. Nah, mau apa lagi? Ini motor sudah canggih, friend. Ya, sobat Iya. KP, ini motor udah canggih, sudah mantep, siap digunakan untuk keliling Indonesia. Kang Judi mau ikut kalau ada yang biayai kita keliling Indonesia, Betul. ya. Siapa tahu dari Bima, dari PLN mau sponsorin kita untuk ngajak jalan-jalan, promosiin ini motor listrik, muterin seluruh Indonesia. Nah, sobat KW, kalau ada pertanyaan soal rantai, soal gear, soal kelas, sama klakson, kalian bisa hubungi kita di kanal coba-coba@gmail.com atau tulis di kolom komentar di bawah. Jadi kita pamit dulu, udah maghrib nih. Jaga kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak ya. Dan ingat, ini adalah motor masa depan. Jadi ingat motor masa depan, ingat gesit. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan Tommy dari Vlogger